Hai, selamat datang di channel Space D Project. Klik suka dan subscribe apabila kalian suka konten ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal planet Merkurius. Chapter 1. Penamaan planet. Nama lain dari planet Merkurius adalah Utarid, Merkurian, dan Merkurial. Bangsa Romawi menamakan planet ini dengan nama salah satu dari dewa mereka, Merkuri. Merkuri merupakan nama dewa perjalanan dari Romawi yang memiliki sayap, menggambarkan planet yang bergerak dengan cepat. Hal ini diakibatkan karena kala revolusi Merkurius yang cukup singkat, karena jaraknya yang dekat dengan matahari. Pada mitologi Yunani, Merkurius dikenal juga sebagai Hermes, yang memiliki arti dewa pembawa pesan. Sedangkan pada mitologi Babilonia, Merkurius dikenal sebagai Nabu. Nabu dalam kitab Ibrani berarti dewa kebijaksanaan. Nabu merupakan salah satu dewa penting di mitologi Babilonia. Orang Yunani pada zaman Hesiod menamakan Merkurius sebagai Stilbon dan Hermaon. Hal ini dikarenakan sebelum abad ke-5 sebelum Masehi, mereka mengira bahwa Merkurius itu adalah dua benda berbeda. Yang satu hanya nampak pada saat matahari terbit, yaitu Stilbon, yang berarti cemerlang. Dan yang satunya lagi hanya tampak pada saat matahari terbenam, atau disebut Hermaon. Di India, Merkurius dinamai Buddha, anak dari Chandra, sang bulan. Di budaya Tiongkok, Korea, Jepang, dan Vietnam, Merkurius dinamakan bintang air. Berbeda dengan orang-orang Ibrani yang menamakannya Kokaf Hamah, yang berarti bintang dari yang panas atau bintang dari matahari. Apakah kamu memiliki nama yang lebih cocok untuk planet ini? Tulis di kolom komentar ya. Chapter 2. Karakteristik planet. Merkurius adalah planet terkecil di dalam tata surya kita, sekaligus yang terdekat dengan matahari. Merkurius memiliki kala revolusi 88 hari, artinya 1 tahun di Merkurius sama dengan 88 hari di bumi. Merkurius memiliki kala rotasi 59 hari. Hal ini berarti 1 hari di Merkurius sama dengan 59 hari di bumi. Dalam skala magnitudo, kecerahan planet ini berkisar di antara -2 sampai 5,5. Sehingga planet Merkurius dapat dilihat dengan kasat mata. Namun, tidak mudah terlihat karena sudut pandangnya dengan matahari kecil, dengan rentangan paling jauh sebesar 28,3 derajat. Hal inilah yang menyebabkan Merkurius hanya bisa terlihat pada saat subuh atau maghrib. Mirip dengan bulan, Merkurius mempunyai banyak kawah, juga tidak mempunyai satelit alami serta atmosfer. Merkurius mempunyai inti berupa besi yang menciptakan sebuah medan magnet dengan kekuatan 0,1% dari kekuatan medan magnet bumi. Suhu permukaan dari Merkurius berkisar antara 90 sampai 700 Kelvin atau negatif 180 sampai 430 dalam derajat Celcius. Suhu yang ekstrim ini diakibatkan jaraknya yang dekat dengan matahari dan tidak memiliki atmosfer. Apakah kamu tahu karakteristik lain dari planet Merkurius? Tulis di kolom komentar ya. Chapter 3. Struktur planet. Merkurius adalah planet terkecil dari 4 planet dalam di tata surya kita. Merkurius memiliki diameter sebesar 4.879 km di khatulistiwa. Jarak Merkurius ke matahari sekitar 57 juta km, sedangkan jarak Merkurius dengan bumi 92 juta km. Merkurius terdiri dari 70% logam dan 30% silikat, serta mempunyai kepadatan sedikit di bawah kepadatan bumi. Namun, apabila efek dari tekanan gravitasi tidak dihitung,
maka Merkurius lebih padat dari bumi. Para ahli menaksir bahwa inti Merkurius menempati 42% dari volumenya, sedangkan inti bumi hanya menempati 17% dari volume bumi. Menurut riset terbaru, kemungkinan besar inti Merkurius adalah cair. Mantel Merkurius setebal 600 km, ditambah kerak Merkurius setebal 100-200 km. Permukaan Merkurius mempunyai banyak perbukitan yang kurus, beberapa mencapai ratusan kilometer panjangnya. Diduga perbukitan ini terbentuk karena inti dan mantel Merkurius mendingin dan menciut pada saat kerak sudah membatu. Apakah kamu tahu struktur lain dari planet Merkurius? Tulis di kolom komentar ya. Chapter 4. Pembentukan planet. Teori yang paling luas diterima adalah bahwa Merkurius pada awalnya mempunyai perbandingan logam silikat. Hal ini mirip dengan meteor kondrit pada umumnya dan mempunyai massa sekitar 2,25 kali massanya yang sekarang. Namun, pada awal sejarah tata surya, Merkurius tertabrak oleh sebuah planetesimal berukuran sekitar 1/6 dari massanya. Benturan tersebut telah melepaskan sebagian besar dari kerak dan mantel asli Merkurius yang kemudian meninggalkan intinya. Proses yang sama juga telah diajukan untuk menjelaskan proses pembentukan bulan. Teori yang lain menyatakan bahwa Merkurius terbentuk dari nebula matahari sebelum energi keluaran matahari stabil. Merkurius pada awalnya mempunyai 2 kali dari massanya yang sekarang. Dengan mengembangnya protomatahari, suhu di sekitar Merkurius dapat mencapai sekitar 2500 sampai 3500 Kelvin dan mungkin mencapai 10.000 Kelvin. Sebagian besar permukaan Merkurius akan menguap pada temperatur tersebut, membuat sebuah atmosfer uap batu yang mungkin tertiup oleh angin surya. Apakah kamu tahu bagaimana proses lain pembentukan planet ini? Tulis di kolom komentar ya. Chapter 5. Orbit planet. Merkurius memiliki orbit yang sangat elips dengan eksentrisitas 0,21. Hal itu yang membuat Merkurius terkadang menjadi planet yang terdekat dari bumi. Merkurius membutuhkan sekitar 88 hari bumi untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi matahari. Satu hari matahari atau solar day di Merkurius berlangsung sangat lama, yaitu sekitar 176 hari bumi. Chapter 6. Penelitian antariksa. 2 wahana antariksa telah mengunjungi Merkurius. Yang pertama, Mariner 10 yang melakukan terbang lintas pada tahun 1974 dan 1975. Kemudian disusul oleh Messenger, diluncurkan pada tahun 2004, mengorbit Merkurius lebih dari 4.000 kali selama 4 tahun. Wahana Messenger adalah pesawat angkasa NASA yang diluncurkan pada tanggal 3 Agustus 2004. Hal ini dilakukan untuk mempelajari karakteristik dan lingkungan Merkurius dengan mengorbit planet tersebut. Secara khusus, misi pesawat ini adalah untuk mempelajari komposisi kimia permukaan Merkurius, secara geologi, medan magnet, besar inti planet, dan eksosfer serta magnetosfer Merkurius. Wahana ini adalah misi pertama yang mengunjungi Merkurius dalam 30 tahun terakhir. Sebelumnya, hanya Mariner 10 yang pernah mengunjungi Merkurius hingga tahun misinya berakhir pada Maret 1975. Pada 3 Juli 2008, para ilmuwan melaporkan penemuan air di eksosfer Merkurius. Setelah sekitar 11 tahun, misi Messenger berakhir pada 30 April 2015 ketika wahana ini menghabiskan bahan bakar terakhirnya. Wahana ini kemudian mengalami peluruhan orbit, kemudian menjatuhkan diri di permukaan Merkurius. Penelitian planet Merkurius belum berakhir. Wahana antariksa baru
Bepi Colombo direncanakan tiba di Merkurius pada tahun 2025. Itulah penjelasan singkat tentang planet Merkurius. Sudahkah kamu mengenal planet Merkurius sekarang? Apa yang akan kamu lakukan jika Merkurius memungkinkan untuk ditinggali manusia? Tulis di kolom komentar ya. Klik like, subscribe apabila kalian suka konten seperti ini. Terima kasih. Salam Space Tea Project.